Nama saya Dewi, saya ketua Otang Crafter. Udah 2 tahun ini saya jadi ketua Otang Crafter. Jadi ketika pas pendaftaran anggota baru tuh biasanya kita ngedata nih. Member ini punya keahliannya apa sih? Nah, jadi dari situ kita tahu misalnya ada yang pinternya di patchwork, ada yang pinternya quilting, atau mungkin decoupage, atau seperti ini punch needle, atau mungkin embroidery. Nah dari situ biasanya nanti kita cari yang bisa ngajar tuh siapa sih gitu. Terus teman-teman pengennya belajar apa gitu. Jadi kita macam-macam. Jadi kita berusaha nggak belajarnya nggak hanya itu aja ya. Jadi kita kemarin tahun ini tuh kita sempat belajar punch needle, terus kita sempat bikin lilin dari memanfaatkan dari minyak jelantah. Kita juga belajar fabric painting. Terus kita bikin ada aksesoris juga seperti wire, jewelry. Jadi macam-macam sih Mbak. Jadi karena kita kan komunitasnya nggak dikhususkan untuk hanya satu keahlian aja. Jadi kita pengennya semuanya tuh bisa gitu belajar bareng-bareng di Otang gitu. Jadi dulu saya pernah pengalaman sih ya, pernah ngajar juga tuh. Jadi dari yang nggak bisa masukin benang ke dalam jarum tuh sampai akhirnya dia bisa masukin benang ke dalam jarum, dia bisa jahit gitu. Jadi itu kan sebenarnya di mindsetnya kita ya, kita bisa atau enggak gitu kan. Jadi kayak seperti crafting ini, kita kan berkarya, berproses itu kan tujuannya untuk fun gitu ya. Kita mencari satu kesenangan atau mungkin juga satu keahlian baru gitu. Jadi biasanya kalau kitanya happy, jadi kalau kita mempelajari sesuatu yang baru itu gampang aja gitu. Beda kalau misalnya kayak Mbaknya ini belajar matematika nih, udah susah gitu, kayaknya udah nggak bisa gitu. Nah kalau kita mulai dari pikiran kita bisa nih, pasti kita bisa gitu. Jadi banyak juga sih yang memang belum bisa kayak misalnya wire gitu Mbak, kan nggak wire jewelry itu kan nggak semua teman-teman bisa gitu ya. Nah dari situ justru malah kita belajar bareng-bareng dari yang nggak bisa sampai akhirnya bisa gitu. Jadi kita tuh kan Tangerang ya Mbak ya, memang orang Tangerang gitu ya, banyaknya memang di Tangerang. Tapi kan sebenarnya Tangerang itu kan besar banget gitu ya. Jadi gimana sih kita bisa ngumpulin teman-teman yang tempatnya berjauhan bisa ketemu bareng, bisa gathering gitu. Jadi salah satu challenge-nya itu ya karena kesibukan teman-teman sendiri, jadi kita agak susah kadang pengen ngumpul bareng. Nah ini kita rutin ngadain pertemuan Mbak, jadi ada namanya Omelet, jadi Otang Meeting and Learning Time. Nah itu biasanya kita setiap bulan, materi yang dipelajari juga macam-macam. Nah kita pindah-pindah tempat nih Mbak, jadi kadang di daerah BSD, kadang di Bintaro, kadang di daerah lain lah. Jadi teman-teman yang rumahnya jauh juga bisa datang, bisa ketemu, karena kan kalau ketemuan auranya beda ya, jadi lebih happy gitu. Nah seperti acara ini juga nih ya, acara Omelet Berbagi ini. Jadi tadi teman-teman tuh dari jam berapa ya, jam 7 mungkin mereka udah janjian nih naik kereta api. Jadi udah ketemuan di stasiun kereta api gitu. Jadi mereka bisa ketemuan. Nah itu yang akhirnya bikin kita lebih solid, kita jadi komunitasnya lebih nyaman lah buat semuanya. Karena mungkin kalau crafter juga memang banyaknya ibu-ibu ya, yang bergerak tuh ibu-ibu di bidang crafter gitu ya. Jadi kita member memang kebanyakannya jadi perempuan sih ya. Sebenarnya sekarang tuh ada juga sih Mbak membernya cowok 1 orang, tapi kurang aktif sih. Mungkin itu ya karena yang lainnya ibu-ibu semua ya. Jadi kita kalau sekarang itu udah ada kegiatan rutin ya. Seperti Instagram itu setiap bulan kita ada namanya Bincang Otang. Jadi kita biasanya itu narasumbernya dari teman-teman juga. Jadi kalau misalnya tema Omelet kita, tema belajarnya tentang embroidery. Nah, berarti nanti teman kita narasumbernya yang untuk embroidery itu. Jadi kita berusaha untuk aktif juga sih di media sosial. Jadi nggak cuman posting kegiatannya Otang, tapi kedepannya kita lebih kita ngasih tips and trick dalam bidang crafter gitu. Karena kan sekarang banyak ya Mbak ya, orang belajar lewat Instagram atau lewat TikTok gitu ya, ngeliat jadi bisa gitu. Nah, kedepannya kita mau lebih lebih menggiatkan lagi supaya teman-teman juga bisa sharing melalui media online gitu. Terus kita juga kedepannya ini kita nanti mau ada kegiatan kemanusiaan lagi juga sih Mbak. Kita ada garage sale, jadi untuk solidaritas kemanusiaan juga. Teman-teman di Otang ini sebenarnya banyak ya yang
berkarya, nggak cuma berkarya aja, bukan sekedar hobi gitu. Jadi memang mereka banyak yang karyanya udah dijual kemana-mana. Jadi nanti kalau misalnya Mbak lihat produknya itu ada yang memang udah bayarnya di luar dari Indonesia gitu. Jadi kalau untuk garage sale sendiri sih kita lebih ke bahan-bahan craft sih Mbak. Gitu. Jadi kita lagi ada pengumpulan dana untuk kegiatan sosial sih Mbak, untuk kemanusiaan. Sebenarnya nggak ada modal khusus ya Mbak ya. Kadang orang suka keder duluan loh Mbak kalau misalnya mau masuk otang. Aduh saya nggak bisa nih, belum pinter nih. Padahal kan kita tujuannya bukan itu ya. Kita tujuannya kita justru bisa ketemu sama teman-teman yang udah lebih ahli, kita bisa belajar bareng gitu. Jadi kalaupun misalnya belum pinter-pinter amat nge-craft, ya gabung aja sama otang gitu. Jadi no worries lah, kita sama-sama belajar gitu. Jadi ini produk saya Mbak. Jadi setahun belakangan ini saya mulai belajar, saya belajar punch needle. Jadi ini cushion. Jadi kita ada alatnya gitu Mbak, alat punch needle-nya. Jadi apa ya, seperti ditusuk-tusuk gitu, jadi terbentuknya seperti ini gitu. Jadi kita pakai benangnya, pakai benang wool sih, jadi beda-beda teksturnya. Jadi pas kemarin ulang tahun otang yang tahun ini ya, awal tahun ini, saya ngajarin punch needle buat semua teman-teman otang.